Jika tentara tidak menginginkan semua ini, kita tidak akan punya tempat untuk mereka. Kita telah memasuki hari ke-12 pemberontakan dan situasi di Iran secara resmi telah di luar kendali. Kita tidak lagi hanya melihat teriakan di jalanan, kita melihat kantor polisi diserang, komandan ditembak mati di siang bolong, dan bendera dibakar di alun-alun kota. Saat Ayatollah bersiap untuk memutus akses internet, Amerika Serikat telah mengirimkan sinyal yang jelas. Hentikan pembunuhan atau kami akan bertindak. Berikut kabar terbaru dari lapangan. Semakin banyak kota yang ikut bergabung dalam revolusi ini. Selama 24 jam terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah protes yang terjadi di seluruh negeri. Begitu juga dengan besarnya protes yang berlangsung. Sebuah klip yang sekarang sedang viral di media sosial Iran, Anda bisa melihat seorang pengunjuk rasa perempuan dengan wajah berdarah meneriakkan bahwa dia tidak takut lagi. Silakan lihat. Klip-klip seperti ini justru membuat semakin banyak orang turun ke jalan. Mereka menyadari bahwa sudah saatnya untuk perubahan. Dan ada juga sesuatu yang unik dari protes-protes ini dibandingkan dengan yang sebelumnya terjadi di negara itu. Anda lihat yang satu ini lebih terdesentralisasi dan tersebar secara geografis. Semakin banyak kota kecil dan kota besar yang melakukan sebagian besar aksi, dan itu membuat rezim sulit untuk mengendalikannya. Dan seiring dengan bertambah besarnya protes setiap hari, hal itu menjadi berbahaya bagi kediktatoran. Menurut beberapa laporan ilmu politik, tingkat partisipasi dalam protes ini sudah mencapai ambang kritis 4%. Hal ini secara luas dianggap cukup untuk memicu keruntuhan. Angka 4 itu mungkin terlihat kecil, tapi ingat, Iran adalah negara dengan 90 juta penduduk. Itu berarti 4% dari populasi adalah 36 juta orang yang melakukan protes. Itu adalah pemandangan yang menakutkan bagi pemerintah manapun, apalagi sebuah kediktatoran. Sekarang, tentu saja ada catatan penting untuk semua ini. Tidak mungkin untuk memverifikasi jumlah pengunjuk rasa di seluruh negeri yang memang tidak suka bersikap transparan. Tapi kita melihat beberapa laporan dan kita juga melihat beberapa rekaman pasukan keamanan di banyak kota yang kewalahan. Di banyak cuplikan ini, kita bisa melihat para pengunjuk rasa melawan pasukan keamanan hanya dengan batu. Seperti yang Anda lihat di layar, dalam banyak kasus, batu-batu itu justru memenangkan pertarungan. Dan pasukan keamanan melarikan diri dari area tersebut, kadang-kadang bahkan melarikan diri dari kota. Karena hal ini, kita melihat laporan tentang beberapa kota besar yang benar-benar dibebaskan. Berikut adalah laporan yang mengatakan bahwa kota terbesar kedua di Iran, Mossad, yang memiliki populasi 4 juta orang, sebenarnya hampir dibebaskan seiring para pengunjuk rasa semakin menguasai wilayah. Salah satu video paling simbolis dari pemberontakan ini sebenarnya berasal dari kota ini tadi malam. Dalam video ini, kita bisa melihat para pengunjuk rasa menurunkan bendera rezim Islam dan merobeknya di pusat kota. Lihatlah ini, kami mengambil bendera Bashar al-Assad. Di kota yang sama, kita melihat dalam rekaman lain bahwa para pengunjuk rasa membakar sebuah bus milik pasukan relawan paramiliter IRGC. Ini pada dasarnya adalah tentara yang digunakan Ayatollah untuk menumpas setiap protes. Lalu, di kota yang sama, kami mendapatkan rekaman lain yang menunjukkan para pengunjuk rasa menyerang sebuah sekolah agama dan membakar gedung tersebut. Banyak orang Iran melihat sekolah-sekolah ini sebagai sumber masalah. Karena, seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, Iran adalah sebuah teokrasi. Dan banyak dari sekolah agama ini telah menjadi seperti perpanjangan tangan pemerintah pada dasarnya untuk mencuci otak generasi mendatang. Nah, disinilah segalanya menjadi menarik karena kita juga melihat beberapa pemimpin agama, beberapa ulama mendukung para pengunjuk rasa dan menyerukan penggulingan Ayatollah Khamenei. Dengarkan ini.
Saya menentang pemerintah yang pembunuh dan kriminal ini. Semoga Tuhan melaknat Khomeini yang telah membawa negara ini ke dalam penderitaan dan merugikan bangsa, negara, serta agama Iran. Sudah menjadi kewajiban bagi semua orang untuk bangkit dan menghancurkan struktur pemerintahan yang jahat dan pembunuh ini. Semoga Tuhan melaknat Khomeini dan Khamenei. Semoga Tuhan melaknat Khomeini dan Khamenei. Khomeini dan keluarganya. Terima kasih, Haji Aga. Mati untuk Khomeini. Mati untuk Khomeini. Ya. Aku buang air di makam Khomeini. Kerja bagus, kerja bagus, kerja bagus. Kemarin, kami juga melihat video para pengunjuk rasa yang merobohkan patung komandan Hossein Soleimani. Seperti yang mungkin banyak dari kalian ingat, ini adalah komandan yang dibunuh oleh Presiden Trump dengan serangan drone pada tahun 2022. Sekarang, hanya untuk menunjukkan seberapa besar perubahan suasana hati di negara itu. Di layar Anda bisa melihat pemakaman umum yang diadakan untuk komandan ini ketika dia meninggal pada tahun 2020. Begitu banyak orang benar-benar datang ke tempat utama di mana acara itu berlangsung, dan lebih banyak lagi orang yang ikut serta. Hanya saja, kalian tahu, di kota-kota mereka masing-masing. Orang-orang benar-benar menangis, meneriakkan yel-yel, dan berteriak mendukung dia karena dia telah meninggal. Dan sekarang mereka merobohkan patung-patungnya. Inilah alasan mengapa kota-kota di Iran memberontak di seluruh negeri. Di sini kalian bisa melihat kota Karaj. Kota ini memiliki populasi 15 juta orang dan tampaknya telah dibebaskan oleh para pengunjuk rasa. Ini adalah kota terbesar ketiga di negara ini dan sejauh ini merupakan kota terbesar yang telah dibebaskan. Ini juga merupakan salah satu pusat industri Iran. Terletak di sebelah barat Teheran, kota ini adalah pusat transportasi penting yang menghubungkan Teheran ke Laut Kaspia. Dan tentu saja disclaimer penting. Sekali lagi ada beberapa laporan yang juga mengatakan bahwa kota ini masih belum bebas. Pertempuran masih berlangsung dan kita melihat rekaman pertempuran yang sedang terjadi, tetapi kita tidak tahu pasti kapan rekaman ini diambil. Lihat di sini. Anda dapat melihat pengunjuk rasa melawan pasukan keamanan Iran. Dan kemudian kita sampai pada salah satu klip paling mengejutkan yang muncul kemarin. Di kota Sahar, Iran, seorang komandan kantor polisi ditembak mati di siang bolong. Dan kelompok yang melakukan aksi ini sebenarnya merilis rekamannya. Kelompok ini adalah kelompok Baloch Iran yang bernama Jasar al-Ud. Mereka merilis rekaman yang tak bisa kami tampilkan di YouTube. Namun rekaman ini menampilkan sudut pandang penumpang di dalam mobil dengan avtomat Kalashnikova 47. Mobil itu mendekati mobil lain yang bisa kita asumsikan komandan sedang duduk di dalamnya, lalu avtomat Kalashnikova 47 ditembakkan dan kemudian mobil itu pergi. Rasanya seperti kita sedang menonton Narcos di Netflix atau semacamnya, tapi itulah kenyataan di dalam Iran sekarang. Masalahnya adalah, sepertinya berdasarkan laporan-laporan yang muncul, rezim sedang mempersiapkan sesuatu yang mengerikan. Sekarang, saya mengatakan ini karena besok hari ke-12. Bahkan saat kalian menonton video ini, kemungkinan besar sudah hari ke-12 aksi protes ini. Sekarang itu mungkin menjadi titik simbolis bagi banyak orang. Karena, seperti yang mungkin kalian ingat, perang Israel-Iran yang terjadi tahun lalu berlangsung tepat selama 12 hari. Dan itulah mengapa disebut perang 12 hari. Bagi orang Iran, khususnya rezimnya, banyak masalah mulai muncul atau memburuk akibat perang ini. Orang-orang melihat bahwa pasukan Iran tidak memiliki kemampuan untuk melawan Israel. Dan itu adalah kabar yang sangat buruk bagi pemerintah yang membangun legitimasi mereka atas klaim bahwa mereka bisa melawan Israel. Itulah sebabnya, setidaknya berdasarkan laporan yang beredar, rezim Islam tampaknya sedang bersiap untuk melakukan pemadaman internet total di negara itu.
Setidaknya untuk hari ke-12. Dengarkan, ini adalah pesan yang disampaikan oleh putra mantan Syah Iran. Saudara-saudara sebangsaku, hari ini Rabu, 7 Januari kehadiran kalian di seluruh Iran sungguh luar biasa, dan ini merupakan pernyataan kesiapan untuk rencana besok. Seruan untuk Kamis, 8 Januari, pukul 8 malam. Ya, tentu saja kami telah menerima laporan bahwa rezim sangat ketakutan dan sekali lagi berusaha memutus akses internet. Ketahuilah bahwa komunikasi kita tidak akan terputus, baik melalui ratusan ribu perangkat Starlink di Iran, maupun melalui jaringan televisi Iran Internasional dan Minodo. Jika rezim melakukan kesalahan dan memutus internet, itu malah menjadi ajakan untuk terus hadir dan menguasai jalanan. Dengan cara ini, kalian akan memaku satu paku lagi ke peti mati rezim ini, kalian akan menang. Hidup Iran sekarang. Inilah yang persis terjadi sebelumnya ketika ada protes di dalam Iran, seperti yang bisa kalian lihat dari tangkapan layar di layar kalian. Iran telah mengalami banyak protes selama beberapa dekade terakhir, dan setiap kali itu terjadi. Sayangnya, rezimnya selalu bertahan. Jadi, bagaimana mereka bisa bertahan? Kenyataannya yang menyedihkan adalah teokrasi ini sangat brutal dan masih banyak orang yang mendukung teokrasi ini. Itu berarti setiap kali situasi mulai tidak terkendali, mereka mematikan internet dan melakukan pembantaian brutal. Itulah tepatnya bagaimana Ayatollah mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan sampai sekarang. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa hal itu pasti akan terjadi lagi kali ini, tapi kita harus tetap mengingat hal itu. Sekarang, di sini saya ingin menunjukkan dua hal berbeda yang ada kali ini, yang tidak ada dalam penindasan sebelumnya yang dilakukan oleh teokrasi. Yang pertama adalah, tentu saja akan jauh lebih sulit bagi rezim untuk mematikan internet karena adanya Starlink. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, Starlink adalah perusahaan baru milik Elon Musk yang menyediakan internet langsung dari satelit, mirip seperti di ponsel kita. Itu berarti kamu tidak perlu bergantung pada kabel atau kawat atau hal-hal seperti itu, tapi yang kamu butuhkan adalah terminal Starlink. Kamu menyalakan terminalnya, terminal itu terhubung ke satelit, dan voila, sekarang kamu punya Wi-Fi. Saya bukan ahli hukum Iran, tapi dari yang saya tahu, saya rasa menjual terminal Starlink di Iran itu ilegal. Namun, kita tahu ada ribuan hingga puluhan ribu terminal yang sudah diselundupkan. Jadi itu seharusnya membuat pasukan keamanan lebih sulit untuk mematikan internet sepenuhnya. Dan hal kedua yang tentu saja lebih besar adalah Amerika Serikat. Selama 2 minggu terakhir, Presiden Trump telah beberapa kali membuat pernyataan publik bahwa dia akan turun tangan jika pasukan Iran mulai membunuh para pengunjuk rasa tak bersalah. Sekarang, pembunuhan masih terus terjadi. Faktanya, kita tahu dari laporan publik dari organisasi nirlaba bahwa pasukan Iran telah membunuh sekitar 30 hingga 35 orang sejauh ini. Tapi jika jumlah itu meningkat secara signifikan, kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat juga akan meningkat drastis, mungkin bahkan keterlibatan Israel, atau mungkin hanya keterlibatan Israel saja. Faktanya, tadi malam, pada tanggal 8 Januari, seseorang dari Gedung Putih mengatakan kepada Iran International bahwa Amerika Serikat akan merespons jika Iran mulai membunuh para pengunjuk rasa. Jadi itu jelas hanya menegaskan komentar yang telah disampaikan Presiden secara terbuka sekarang. Keterlibatan Amerika Serikat tak selalu berarti menurunkan pasukan seperti yang terlihat di Venezuela dan sebelumnya kita juga punya presiden. Di Libya, tentara Amerika Serikat tidak harus turun ke lapangan. Angkatan Udara Amerika Serikat sudah cukup untuk membantu para demonstran mencapai tujuan mereka. Hal serupa bisa terjadi. Berikut pendapat beberapa ahli. Salah satu isu yang sering kita baca di media sejak penangkapan Maduro adalah bagaimana lingkaran dalamnya telah disusupi oleh intelijen Amerika Serikat, dan hal itu memainkan peran kunci dalam bagaimana operasi ini berhasil dicapai hanya dalam beberapa jam. Apakah Amerika Serikat atau mitranya seperti Israel punya kapasitas seperti itu di Iran masih jadi tanda tanya besar. Namun jika melihat perang 12 hari di musim panas 2025, jelas Israel. Tentu saja di Amerika Serikat, saya yakin dia memiliki banyak mata dan telinga di dalam rezim Iran.
Jika tidak, mereka tak bisa melakukan pembunuhan terarah seperti yang sudah mereka capai. Presiden Trump lebih memilih tanpa risiko dan tanpa menurunkan pasukan model serangan bedah yang terarah. Oleh karena itu, mungkin saja dia sedang mempertimbangkan sesuatu seperti itu. Banyak hal yang perlu diwaspadai di Iran. Jika belum berlangganan, pastikan lakukan di bawah ini. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tak ada korban manusia atau tentara Rusia dalam video itu. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Menayangkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak disukai pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Inilah realitas perang modern yang sedang dihadapi dan dihadapi oleh rakyat Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput semua ini, jadi kami meluncurkan platform sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami juga tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan begitu, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tidak suka dengan liputan kami. Situs ini didanai lewat dukungan Anda, bukan iklan. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa diunggah di YouTube, bergabunglah di basicsinsider.com. Anda dapat klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton semua konten yang sudah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.